Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ibu Moderator. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik berjudul Preparing Brain-Friendly Presentations. Dengan tujuan, teman-teman dapat menerapkan cara-cara memaksimalkan presentasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita hari ini. Ada Ibu Vanessa Anastasia, ada Bapak Daniel Perez, dan Ibu Fidelia Shan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Halo semuanya. Masih ingat tidak judul materi kita hari ini? Ya, benar. Preparing Brain-Friendly Presentation. Di dalamnya terdapat beberapa materi yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, 5 cara untuk mendapatkan minat peserta. Yang kedua, 5 cara memaksimalkan pemahaman dan retensi. Yang ketiga, 5 cara melibatkan peserta selama presentasi. Yang keempat, 5 cara memperkuat presentasi. Yang kelima, contoh desain presentasi yang baik. Gimana teman-teman? Materi kali ini seru kan? Ada satu hal lagi nih yang bisa membuat materi kali ini jadi semakin seru, yaitu di akhir pembahasan setiap materi akan ada sesi checkpoint di mana terdapat satu buah pertanyaan untuk teman-teman jawab. Setiap pertanyaan memiliki bobot sebesar 5 poin. Sehingga apabila teman-teman berhasil menjawab semua pertanyaan, teman-teman akan mendapatkan total 20 poin. Teman-teman diminta untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena akan ada reward di akhir video ini, sesuai dengan jumlah poin yang teman-teman peroleh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan teman-teman menonton terlebih dahulu video berikut ini. Dan kok malah tidur sih? Bukannya kamu lagi training? Ngantuk? Bosan? Coba mama lihat. A few moments later. Setelah menonton video tersebut, kita dapat tahu bahwa ketika kita presentasi, kita menempatkan peserta dalam posisi mendengarkan secara pasif. Sayangnya, proses belajar tidak dapat terjadi dengan mendengar dan melihat poin-poin di PPT saja, tetapi juga butuh pemrosesan mental seseorang. Maka dari itu, presentasi harus dapat melibatkan peserta dan memaksimalkan pemahaman dan retensi mereka melalui apa? Melalui teknik partisipatif. Mari kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu 5 cara untuk mendapatkan minat peserta. Daripada langsung masuk ke isi materi, lebih baik kita coba membangun minat dan keterlibatan peserta terlebih dahulu. Ada 5 teknik nih untuk membantu kalian melakukannya. Yang pertama, introductory exercise. Kita dapat memulainya dengan memberikan game atau fun activity yang dapat memperkenalkan poin utama dari presentasi kita. Sebagai contoh, di hadapan kalian sudah ada sebuah maze yang diprint di atas kertas. Orang yang tidak memakai blindfold harus memberikan instruksi kepada pasangannya yang memakai blindfold untuk membuat garis yang tidak terputus dari titik start sampai finish. Instruksi yang diberikan hanya boleh menyebutkan kiri, kanan, atas, turun, dan lurus. Waktunya hanya 1 menit, dimulai dari sekarang. Setelah selesai main game, kita dapat mengambil intisari dari game tersebut. Sebagai contoh untuk game yang tadi adalah pentingnya kerjasama antara karyawan dan manajer di sebuah perusahaan. Bagi kalian yang menggunakan blindfold, apakah sulit mendengarkan instruksi? Bagi kalian yang tidak menggunakan blindfold, apakah sulit memberikan instruksi? Orang yang menggunakan blindfold diibaratkan sebagai karyawan, sedangkan yang tidak diibaratkan sebagai manajer. Keduanya butuh kerjasama, bukan? Manajer harus dapat memberikan arahan
Dan arahannya itu harus jelas agar tidak membingungkan karyawan. Karyawan juga sama, harus bisa mempercayai manajer dan mendengarkan arahannya. Yang kedua adalah lead love story atau interesting visual. Kita dapat memulai presentasi dengan anekdot yang dapat menarik perhatian peserta pada materi presentasi. Sebagai contoh, saya akan coba memberikan sebuah cerita fiksi sebelum masuk ke isi materi. Di dalam sebuah peternakan, terdapat beberapa ekor domba jahat dan beberapa ekor domba baik. Suatu ketika, mereka bertengkar. Domba mana yang menurut saudara menang? Domba jahat. Domba jahat, oke. Jawabannya adalah domba yang diberi makan. Kenapa? Karena domba yang jahat jika diberi makan pasti akan menang. Begitu pula dengan domba yang baik. Kalau diberi makan pasti akan menang. Kenapa? Karena domba jahatnya mati lemas karena tidak diberi makan, bukan? Semua orang memiliki sisi negatif dan sisi positif. Nah, tinggal saudara pilih. Saudara ingin memberi makan sisi negatif saudara atau sisi positif? Silakan saudara pikirkan. Yang ketiga adalah initial case problem. Kita dapat memulainya dengan menyajikan masalah untuk memperkenalkan isi presentasi teman-teman. Contohnya adalah sebagai berikut. Bacalah terlebih dahulu kasus masalah tersebut, dan cobalah menjawab kasus ini sendiri menggunakan materi mengenai body image dan self-acceptance yang telah saya bahas tadi. Yang keempat adalah test questions. Kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait topik presentasi kita kepada audiens, sehingga audiens dapat lebih termotivasi untuk mendengarkan, untuk mendapatkan jawabannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang trainer sedang mempersiapkan presentasi tentang gambaran kepemimpinan yang baik. Khawatir bahwa peserta akan menganggap presentasinya membosankan, ia memutuskan untuk memberikan handout ini berisi tes pilihan ganda. Alih-alih membahas jawabannya langsung, trainer mengatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab selama presentasi berlangsung. Semua peserta pun mendengarkannya. Yang kelima adalah review of content. Kita dapat memberikan sorotan atau atraksi yang akan datang dalam presentasi dengan cara yang antusias. Contohnya adalah sebagai berikut. Selama 40 menit ke depan, kita akan mengeksplorasi bagaimana gaya parenting orang tua sangat mengaruhi motivasi anak dalam belajar. Setelah mendengarkan presentasi ini, Anda akan menjadi orang tua yang luar biasa karena telah berhasil meningkatkan motivasi belajar anak Anda. Checkpoint materi 1. Jawaban yang benar adalah A. Pertanyaannya masih sangat mudah ya. Teman-teman yang menjawab benar, selamat, kamu berhak mendapatkan 5 poin. Bagi yang belum, tidak apa-apa, kita coba lagi di pertanyaan berikutnya ya. Baik, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu 5 cara memaksimalkan pemahaman dan retensi. Yang pertama adalah opening summary. Kita dapat memberikan poin utama dan kesimpulan pada awal presentasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang trainer memulai presentasi pentingnya mengembangkan character strength dengan memberi opening summary sebagai berikut. Saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai character strength. Character strength dikembangkan oleh Peterson dan Seligman. Dengan mengetahui character strength yang kita miliki, kita harus mengembangkan potensi-potensi tersebut agar berkembang semakin optimal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah headlines. Kita dapat mengurangi poin-poin utama dalam presentasi menjadi headlines yang bertindak sebagai verbal subheadings atau alat bantu memori. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang trainer memberikan presentasi tentang cara meningkatkan communication skill. Alih-alih memberikan penjelasan dengan paragraf yang penuh kalimat, trainer mengambil poin-poin utama dari paragraf tersebut menjadi subheadings yang dapat menjadi alat bantu peserta untuk mengingat penjelasannya. Bisa dilihat contohnya di tabel berikut ini.
ketiga adalah examples. Kita dapat memberikan contoh dari kehidupan nyata mengenai apa yang dipaparkan dalam presentasi. Contoh berikut ini merupakan video yang menjelaskan bagaimana cara mengatasi kecemasan. Pembicara dalam video tersebut menyebutkan pengalaman hidup temannya dalam mengatasi kecemasan. Cara yang keempat adalah analogy. Kita dapat membuat perbandingan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta. Sebagai contoh, seorang narasumber pada sebuah webinar sedang membahas topik mengenai stres. Kemudian, dia menghubungkan diri manusia dengan sebuah ember. Kemampuan untuk menahan stres diilustrasikan sama seperti ember yang meluap ketika air mencapai puncaknya. Kita semua memiliki ember untuk menahan stres kita. Saat mereka mulai mengisi, kita mulai mengalami gejala yang berhubungan dengan stres. Ketika mereka mencapai titik luap, kita mungkin memiliki penyakit yang serius. Cara yang kelima adalah visual backup. Kita dapat membuat flip chart, PowerPoint, ataupun handout singkat, sehingga peserta dapat melihat dan juga mendengar apa yang kita katakan. Sebagai contoh, dalam menjelaskan teamwork, trainer menggunakan gambar berikut ini. Checkpoint materi kedua. Jawabannya adalah D. Bagi teman-teman yang menjawab dengan tepat, selamat! Teman-teman berhak mendapatkan 5 poin. Namun, bagi teman-teman yang belum menjawab dengan tepat, tidak apa-apa ya, karena masih banyak pertanyaan berikutnya. Baik, kita akan istirahat terlebih dahulu. Silakan teman-teman pause video ini untuk pergi ke toilet, minum, ataupun memakan cemilan. Selamat datang kembali. Apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan materi berikut ini? Jika sudah, mari kita mulai. Setelah kita mempelajari cara memaksimalkan pemahaman dan retensi, sebagai trainer, kita perlu melibatkan peserta selama presentasi agar peserta berperan aktif. Berikut ini adalah 5 sarannya. Cara yang pertama adalah listening role. Kita dapat memberikan tanggung jawab kepada peserta agar mereka mendengarkan presentasi secara aktif. Pada akhirnya, peserta harus mampu membuat poin-poin yang membuat mereka setuju atau tidak setuju dengan materi yang dipaparkan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperjelas presentasi, dan merangkum materi. Tugas dapat diberikan secara berkelompok maupun individual. Sebagai contoh, seorang writing trainer untuk keperluan bisnis akan memberikan presentasi tentang 6 strategi untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi. Di dalamnya adalah definisi, klasifikasi, contoh, analisis proses, perbandingan dan kontras, serta penyebab dan akibat. Para peserta diminta untuk menyimak dengan saksama uraian masing-masing strategi, sehingga di akhir presentasi mereka mampu memberikan rangkuman kepada teman sebangkunya. Hal ini juga mudah dilakukan dalam ruang obrolan secara daring. Cara kedua adalah guided note-taking. Kita dapat memberikan instruksi atau formulir yang menunjukkan bagaimana peserta harus mencatat selama presentasi. Sebagai contoh, pada suatu sesi pelatihan mengenai motivasi kerja karyawan, trainer membagikan handout berjudul Cara Memotivasi Kerja Karyawan. Format handout yang digunakan adalah T-chart dengan 2 kolom yang berlabel cara memotivasi yang benar dan cara memotivasi yang salah. Cara yang ketiga adalah spot challenge. Kita dapat menginterupsi presentasi secara berkala dan menantang para peserta untuk memberikan contoh konsep mengenai materi yang diajarkan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kita ataupun peserta lainnya. Sebagai contoh,
seorang dosen sedang memberikan materi kuliah tentang group and teams. Setelah selesai menjelaskan materi grup dalam presentasi, dosen memanggil nama mahasiswa secara acak dan memberi pertanyaan mengenai materi tersebut. Jika mahasiswa tersebut dapat menjawab, dosen akan meninjau jawaban yang disampaikan sebelum melanjutkan presentasinya. Cara yang keempat adalah synergetic learning. Kita dapat memberikan informasi yang berbeda kepada peserta yang berbeda. Kemudian, peserta-peserta tersebut dapat saling membagikan informasi yang mereka dapatkan. Dalam setting virtual, kita dapat menggunakan fitur breakout room untuk memasangkan satu peserta dengan peserta yang lain dan memberitahu mereka bahwa mereka akan bekerja berpasangan sepanjang sesi. Sebagai contoh, trainer sedang membagikan pelatihan mengenai teknik dalam public speaking. Trainer membagi peserta menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan membaca informasi tentang bahasa tubuh selama waktu yang sama. Kelompok lain mendengarkan presentasi tentang ekspresi wajah. Kemudian, kelompok yang membaca informasi mengenai bahasa tubuh akan mendengarkan presentasi untuk memperkuat apa yang mereka telah baca. Pada saat yang sama, kelompok yang mendengarkan presentasi mengenai ekspresi wajah akan membaca informasi agar memperkuat presentasi yang baru saja mereka dengar. Lalu, anggota dari masing-masing kelompok akan dipasangkan untuk saling mengajarkan materi yang baru saja mereka pelajari. Cara yang kelima adalah illuminating exercise. Kita dapat menyelipkan kegiatan singkat yang menjelaskan mengenai informasi, ide, dan juga keterampilan yang disajikan selama presentasi. Sebagai contoh, seorang trainer sedang memberikan presentasi mengenai suatu teknik problem solving dalam organisasi. Trainer meminta kepada beberapa peserta untuk melakukan role play menjadi ketua dan anggota. Peserta diberikan sebuah permasalahan dan harus mengatasinya dengan teknik tersebut. Checkpoint materi ketiga. Jawaban yang benar adalah A. Bagi teman-teman yang menjawab dengan benar, selamat! Teman-teman berhak mendapatkan 5 poin. Sekarang teman-teman boleh stretching dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Kepada operator dipersilahkan. Ayo goyang duyung, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang duyung, simpan saja gengsimu. Asyik, asyik, angkat semuanya asyik. Asyik, asyik, angkat semuanya asyik. Acak-acak, acak-acak, acak-acak. Sudah terasa lebih nyaman belum setelah stretching? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk menguatkan suatu presentasi, trainer biasanya melakukan sesi Q&A atau meringkas kembali poin-poin penting pada materinya. Hal itu baik, tapi terlalu umum. Ada cara lain loh yang lebih menarik dan efektif. Inilah 5 cara memperkuat presentasi. Yang pertama, press conference. Kita dapat meminta peserta untuk menyiapkan pertanyaan yang akan ditujukan kepada trainer. Fungsinya adalah untuk membuat peserta meninjau kembali materi yang sudah diberikan. Contohnya sebagai berikut. Sebelum saya akhiri materi hari ini, silakan teman-teman duduk secara berpasangan. Lalu, teman-teman diminta untuk mengirimkan 1 pertanyaan melalui link Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia untuk saya jawab. Yang kedua, partisipan review. Kita dapat meminta peserta untuk meninjau kembali isi presentasi satu sama lain dalam konfigurasi grup apapun, atau memasukkan poin-poin penting ke dalam memori, atau dapat memberikan self-scoring review test. Jika teman-teman ingat, pada setiap akhir materi di video ini terdapat 1 pertanyaan untuk mereview materi. Teman-teman dapat melakukan scoring secara mandiri. Apabila teman-teman menjawab dengan benar, teman-teman memperoleh 5 poin. Hal tersebut merupakan contoh penerapan dari partisipan review. Yang ketiga, group processing. Kita dapat meminta peserta untuk merefleksikan implikasi presentasi bagi mereka.
Contohnya sebagai berikut. Sekian materi social support dari saya. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara sekalian. Menurut pendapat pribadi saudara, bagaimana cara saudara menerapkan social support pada lingkungan tempat saudara tinggal? Silakan tuliskan pada kertas yang terdapat di depan saudara. Lalu letakkanlah kembali pada tempatnya jika sudah. Saya harap saudara dapat menerapkan apa yang saudara tuliskan tersebut. Yang keempat, post presentation case problem. Teman-teman dapat memberikan kasus masalah untuk dipecahkan oleh peserta berdasarkan materi yang baru saja diberikan. Fungsinya adalah untuk membuat peserta berpikir lebih kritis tentang materi yang diberikan. Contohnya sebagai berikut. Sekian materi saya tentang money management. Untuk menutup materi saya hari ini, saya akan memberikan saudara kasus untuk dipecahkan. Kasusnya sebagai berikut. Seseorang dengan pekerjaan yang tidak tetap datang kepada saudara dan meminta diajarkan cara mengatur uang. Bagaimana cara saudara membantu orang tersebut? Yang kelima, experiential activity. Kita dapat melakukan pendekatan secara experiential learning. Fungsinya adalah membuat peserta lebih memahami materi yang diberikan. Contohnya sebagai berikut. Nah, tada! Oke Bunda, jadi begitu cara dan resep untuk memasak opor ayam. Sekarang Bunda-Bunda coba masak sendiri ya. Saya akan berkeliling untuk mengontrol kalian. Checkpoint materi keempat. Dan jawaban yang benar adalah D. Bagi teman-teman yang menjawab dengan benar, selamat. Teman-teman berhak mendapat 5 poin. Nah, setelah mendengar materi tadi, sekarang kami akan memberikan contoh desain presentasi yang baik agar teman-teman bisa menjadi lebih terbayang dalam menerapkan cara-cara untuk memaksimalkan presentasi. Sebagai contoh, ada seorang trainer yang mendalami psikologi pendidikan. Trainer tersebut akan membahas mengenai cara efektif untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas. Yang pertama, presentasi dimulai dengan membangun minat peserta dengan memberikan kasus masalah seperti contoh berikut ini. Yang kedua, setelah mendapatkan atensi peserta, trainer dapat memaksimalkan pemahaman peserta mengenai materi dengan memberikan contoh nyata mengenai cara-cara efektif dalam meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, pastikan juga bahwa trainer melibatkan peserta secara aktif. Sebagai contoh, peserta diberikan handout yang berisi 2 tabel, yaitu cara meningkatkan motivasi yang efektif dan yang tidak efektif. Setelah materi trainer sudah tersampaikan, trainer dapat memperkuat presentasinya dengan cara-cara sebagai berikut. Di akhir presentasi mengenai cara meningkatkan motivasi siswa, peserta diminta untuk berpasangan. Salah satu berperan sebagai murid dan lainnya menjadi guru. Peserta yang menjadi murid dapat memilih penyebab motivasinya turun. Peserta yang bertugas menjadi guru diminta untuk memotivasi murid dilandaskan dengan materi yang telah dibahas. Kemudian pasangan dapat bertukar peran. Sekarang, kami akan memberikan satu topik presentasi, yaitu teknik-teknik public speaking. Teman-teman diminta untuk membuat desain presentasi dengan cara menerapkan cara-cara tadi untuk memaksimalkan presentasi kalian. Apabila sudah, teman-teman dapat mengirimkan desain presentasinya di comment section ya. Oke, seperti yang sudah kami janjikan di awal, kami akan memberikan reward untuk teman-teman yang menjawab pertanyaan checkpoint dengan benar. Silahkan scan barcode yang tertera di slide ini sesuai dengan poin yang sudah teman-teman peroleh. Luar biasa! Terima kasih Ibu Vanessa, Bapak Daniel, dan Ibu Fidelia atas materinya hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan karena teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Reward yang tadi teman-teman dapatkan, dapat teman-teman pakai untuk memaksimalkan waktu istirahat kalian ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman terapkan. Saya punya pantun. Patimura bawa golok. Maaf, salah skrip. Oh, maaf. Buah nanas, buah kedondong.
Tenggelamkan aku dalam presentasimu dong.